Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. We are from group 2 and our group member consists of me, Arsyada Arnal Ulia, and then Diva Amilta, Safi Ainun, and then the last is Nandita Rahma Diva. And our today's material is about fricative and affricative. So, we have two table of contents. That is the one, number one is fricative, and the second one is of course affricative. Okay, we're going to the first kind of today's material, which is fricative. So, what is fricative? And now we're going to the definition of fricative. So, fricative are consonants with the characteristic that when they are produced, the air is kept through a small passage and make a small hissing sound. Jadi apa sih frikatif itu? Frikatif itu merupakan konsonan dengan karakteristik yang when they are produced, ketika mereka diproduksi itu, the air is kept through a small passage. Udaranya itu keluar melalui lorong kecil dan akan akan mengeluarkan small hissing sound, akan mengeluarkan suara mendesis yang kecil. Fricative are continuous consonant, which mean that one can continue making them without interruption as long as they have enough air in their lungs. Jadi fricative itu merupakan konsonan kontinu ya. Apa sih konsonan kontinu itu? Konsonan kontinu itu merupakan bahwa jika seseorang dapat terus membuatnya tanpa interruption, tanpa gangguan, selama mereka memiliki cukup udara di lungsnya, di paru-parunya. Nah, the most commonly found fricative is something like a sound. Jadi kebanyakan sound fricative itu seperti soundnya Okay, there are 9 English fricative sound. Ada 9 bunyi fricative dalam English sound ya. Yang pertama ada free dengan soundnya f, f. Jadi dia voiced. Yang kedua ada f, soundnya f, f, unvoiced. The third ada voiced th dengan sound the. Kemudian yang keempat ada unvoiced th dengan sound th. Kemudian yang kelima ada z dengan sounds z. Jadi dia clear voice. Ada yang keenam ada s, sound s, unvoiced ya, yang s itu kayak s. Kemudian ada ZH dengan sound S, dia voiced. Kemudian ada yang kedelapan ada SH sound S, dengan unvoiced. Dan yang terakhir ada H dengan sound kayak unvoiced seperti itu. Next is articulation on fricative. Fricative consonant made in 5 mode position. Jadi di articulation on fricative ini ada 5 posisi mulut. Yang pertama itu adalah labiodental. Labiodental itu top teeth and lower lip. Jadi gigi atas yang depan itu bersentuhan dengan bibir yang bawah. Itu contohnya kayak V sama V, dan kata itu kayak first dan van. Lalu yang kedua itu adalah dental. Dental itu tongue and teeth, jadi lidah sama gigi. Itu contohnya itu ada thick and this. Lalu yang ketiga itu adalah alveolar, tongue and alveolar ridge. Alveolar ridge itu langit-langit mulut yang ada di belakang gigi atas itu namanya alveolar ridge. Jadi itu di alveolar ini mengandalkan lidah dan langit-langit atas di belakang gigi. Contohnya itu kayak sound zen. Lalu yang keempat ada post alveolar. Di post alveolar ini ada itu
mengandalkan tongue behind alveolar ridge, jadi mengandalkan lidah di belakang alveolar ridge itu. Contohnya itu she and can swallow. Lalu yang terakhir adalah glottal. Glottal itu mengandalkan throat. Throat itu merupakan kerongkongan atau tenggorokan. Untuk contohnya itu heart. Jadi pas ngomong itu heart itu keluarnya sumbernya itu dari kerongkongan. Next is labiodental fricative. Labiodental is a type of consonant sound created when the teeth make contact with the lips. And a labiodental fricative is a type of speech sound created when the lips touch the teeth, and air is released through the partial blockage, and this causes friction during the release of air, creating a fricative sound. Jadi labiodental fricative itu merupakan tipe konsonan suara yang suara itu muncul ketika ada kontak antara gigi sama bibir. Maksudnya gimana? Jadi itu kontak gigi sama bibir itu kayak yang sebelumnya yang di slide atas itu, jadi posisi gigi sama bibir tuh kayak gini, giginya di depan bibir gitu. Nah itu tuh jadi kayak contohnya itu ada v sama f, and there are two labiodental fricative sound. First itu voice itu jadi yang ada getaran pas ngomongnya itu. Contohnya itu live, grieve, vision, view, and believe. Terus yang kedua itu adalah voiceless, itu yang pas pengucapannya itu lebih smooth, jadi nggak ada kayak getarannya itu. Contohnya itu v itu untuk contoh katanya itu adalah form, face, frame, and float. Jadi yang voiceless itu lebih mengandalkan labiodental fricative itu jadi lebih mengandalkan udara pas ngomongnya. Next is dental fricative. The dental fricative is fricative consonant pronouns with the tip of the tongue against the teeth. Types of dental fricative itu juga sama, ada dua, itu voiceless sama voice. Sama dua-duanya. Voiceless itu yang pas pengucapannya itu lebih smooth dan tidak ada getaran, sementara voice itu ada getarannya dan itu bisa dirasakan di kerongkongannya sini. Nah contohnya itu yang voiceless itu ada the, yang voice juga the, tapi voice itu lebih ada penekanan lagi. Untuk contoh kata yang di voiceless itu ada thin, soap, mat, bed, and teeth. Lalu yang di voice itu ada this, those, that, father, and this. Jadi bisa dilihat perbedaannya ketika dipraktekkan. Untuk voiceless lebih smooth kayak thin, lalu untuk voice sendiri itu lebih berat, kayak contohnya kayak this, jadi kayak ada getarannya begitu. Untuk artikulasinya bisa lihat di gambar di sampingnya itu, bisa dilihat sendiri. Okay, I will explain the further material about alveolar fricative. So, what is alveolar fricative? Alveolar speech sounds are produced near the alveolar ridge behind the upper teeth. Alveolar fricative has two consonants. Jadi, alveolar fricative ini adalah salah satu articulators atau salah satu bagian tubuh yang bisa memproduksi suara. Jadi di mana sih alveolar ini berada? Alveolar itu terletak di belakangnya upper teeth, behind the upper teeth. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah gusi atas ya, tidak sampai ke langit-langit. Nah,
Alveolar fricative ini mempunyai dua konsonan. Konsonan apa saja? Those are consonant of alveolar fricative, s and z. Those are consonant of alveolar fricative. The tip and blade of tongue make eye contact with alveolar ridge. Jadi, ketika lidah kita ini berada di belakangnya gigi yang atas ya, maka kita bisa memproduksi suara s and z. Nah, jadi alveolar fricative ini mempunyai dua major konsonan ya. Yang pertama itu voiceless dan yang kedua itu voiced. Bedanya apa sih kita memakai voiceless sama voiced? Kalau kita memakai voiceless, tidak ada suara atau vibration di vocal cords atau di pita suara. Misal kita ngomong s, kan tidak ada getaran ya di sekitar leher sini atau pita suara. Kalau kita bunyikan yang z, itu tinggal seperti kita membunyikan s, tapi ditambah dengan getaran atau vibration di pita suara gitu. Contohnya apa sendiri? Contohnya adalah kalau voiceless itu soft, assign, mass, resist, and assess. Kalau contoh yang z itu adalah zoo, zenith, dozen, nose, rose, and each other. Okay, and the next is post-alveolar fricative, atau biasanya post ini bisa palato, palatal, alveolar, itu sama aja kalau misal kalian menemukan di berbagai website ya. So, what is post-alveolar fricative? Post-alveolar fricative speech sounds are produced behind the alveolar ridge, toward the front of the palate. Nah, jadi kalau palato atau post-alveolar fricative sendiri ini, letaknya itu berada di belakangnya alveolar. Ya, kalau alveolar tadi kita udah bahas kalau tempatnya itu di belakangnya pas gigi atas, tapi kalau post alveolar ini belakangnya lagi alveolar. Sebelumnya langit-langit mulut itu adalah post alveolar fricative. So the consonant of post alveolar such as sh and z. Okay, these are two major of consonant post alveolar fricative. That is voiceless and voiced. Jadi sama saja seperti alveolar, post alveolar ini memiliki dua konsonan juga, ya voiceless sama voiced. Bedanya tuh kalau kita mengucapkan artikulasi post alveolar fricative ini lebih kayak short. Kita ngomong short ya, kayak ngomong sharp. Nah, shark. Nah, itu adalah contohnya voiceless alveolar fricative, post alveolar fricative. Kalau yang invoiced itu seperti fusion, occasion. Jadi tinggal ditambah vibration di vocal cords atau di pita suara. The place of articulation is partly palatal and partly alveolar. Nah kan? Jadi letaknya sendiri ada di sebagian alveolar dan sebagian lagi itu di langit-langit mulut. Palatal itu langit-langit mulut. Gitu. And then the further material is glottal fricative. Glottal fricative has 4 points here. And I will explain to you, I will read to you. The first is, your tongue doesn't need to touch any part of your mouth. Jadi syaratnya pertama itu ya, glottal, itu lidah kita tidak menyentuh bagian dari mulut. Jadi lidah kita itu tetap stay di sana, tidak menyentuh ya.
menyentuh palatal, menyentuh alveolar, tidak usah. Dan di poin kedua yaitu breathe out sharply. A short burst air should come out of your mouth, leading into the next sound. Jadi udara ini diperlukan untuk glotal sendiri untuk memproduksi suara. Karena glotal ini letaknya bukan di tongue, yang bisa memproduksi suara glotal ini bukan lidah, tetapi laring. Laring itu di atasnya vocal cords atau pita suara. Okay, and the next is your vocal cords should not vibrate. Jadi vocal cords kita atau pita suara kita ini tidak boleh bervibrasi ya. Kalau misal kayak kita alveolar fricative yang voiced, kan kita harus menambahkan vibrasi di pita suara kita. Tetapi kalau glotal ini kita tidak usah menambahkan vibrasi, atau emang bener-bener lost ngomongnya. And the last is the consonant of glottal is voiceless. Jadi FYI, kalau glottal ini cuma punya satu konsonan ya. Jadi dan konsonan itu pun voiceless. Jadi glottal sendiri ini tidak ada yang voiced. Tidak ada yang memerlukan getaran pada pita suara atau vocal cords. So the consonant is H. Ya, konsonannya itu H. Contohnya, spellingnya help, hate, who, whole. Itu adalah contoh dari glottal sendiri. Jadi kita harus membuka mulut kita ya ketika kita mengucapkan suara tersebut. Oke, selanjutnya adalah affricative sounds. Affricative sounds are a continuous combination of sounds initiated by a plosive sound, or the complete cessation of air causing an explosion, and immediately followed by a fricative sound. Jadi, affricative sound sendiri adalah kombinasi berkelanjutan dari suara plosif. Dan suara plosif sendiri adalah suara yang bisa menghentikan udara dan bisa memunculkan udara. Dan suara affricative ini juga diikuti dengan bunyi frikatif. Affricate sound of English. There are two affricative sound in English. The number one is th, and t. Number one is th. In these affricate sounds, the first sound is t. The sound is produced with the tip of the tongue placed in the alveolar right. The airflow is obstructed and the release without making the vocal fold vibrate. Immediately the second sound is produced. Jadi pada saat kita mengucapkan bunyi affricative yang pertama adalah yang keluar dari mulut adalah bunyi T dulu, th. Dan bunyi ini dihasilkan dari ujung lidah, ujung lidah. Dan biasanya jika kita menyebutkan kata atau suara ini, maka akan ada desisan yang muncul dalam mulut kita seperti udara. Bisa dilihat dalam gambar yang sudah kami sediakan. The second is this. The sound is produced with the tip of the tongue in the post-alveolar region, a little behind alveolar right. The air let loose, producing a hissing sound in produced fixture. The vocal folds don't vibrate either.
Jadi suara kedua adalah bunyi ini dihasilkan dari ujung lidah di dalam daerah post alveolar atau sedikit di belakang post right. Jadi bunyi ini memiliki suara yang lebih dalam daripada bunyi yang pertama tadi. Udara yang dilepaskan menghasilkan suara mendesis yang menghasilkan gesekan. Dan pita suara juga tidak bergetar. Jadi, in the second affricate sound of English, the first sound is d. This sound is produced with the tip of the tongue placed in the alveolar, right? The airflow is obstructed and the release making the vocal fold vibrate. Immediately the second sound is produced. Jadi, bunyi yang kedua dari affricate sound itu adalah d. Sound ini diproduksi sama dengan t tadi, yaitu dari ujung lidah dan bunyinya itu keluar dari alveolar reed. The airflow is obstructed and the release making the vocal fold vibrate. Jadi perbedaan t sama d itu, jika t tadi without making the vocal vibrate, kalau d kita making the vocal vibrate. Contoh cara membacanya adalah d. Dan immediately the second sound is produced. Jadi jika kita membaca d ini, maka kata selanjutnya, suara selanjutnya akan muncul. The second sound is this. This sound is produced with the tip of the tongue in the post-alveolar region, a little behind the alveolar right. The air let loose producing a hissing sound. It's produced friction. The vocal folds do vibrate. Jadi, melakukan bunyi ini sama dengan melakukan bunyi yang sebelumnya, namun tempatnya a little behind the alveolar right, di post alveolar, bukan di alveolar right. Cara membacanya juga agak sulit, jadi kita harus menggabungnya dengan yang awal tadi. Oke, selanjutnya adalah contoh dari affricate sound. Di sini kita sudah mencari 3 contoh, yaitu initial position, middle position, and final position. For t, initial position is chip, chocolate, chop. And the middle position is catcher, butcher, and kitchen. And the final position is watch, French, and much. And the next example is the. Initial position is jam, jail, and jar. And middle position is religion, energetic, and register. The final position is marriage, large, and passage. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, terutama pada pronunciation kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.